Cahaya pedang yang tumbuh hingga 100 kaki memanjang dari atas ke bawah. Di Xianfu, Luo Zeng telah mencoba berkali-kali di menara budidaya. Jika lebih dari 300 jenis Sinto tidak melebur mereka akan sangat kejam setelah ditarik keluar dari dunia in vivo, dan mereka akan merajalela. Sedikit perhatian akan menyebabkan cedera internal yang serius. Menggunakan makna alami dari Tao, dan memadukannya dengan lancar, energi-energi akan menjadi sangat jinak. Yang jinak itu lembut, tetapi masih sulit dikendalikan. Karena, energi leleh, ini menjadi sangat kental, masih sulit untuk memotivasi setelah diekstraksi dari dunia in vivo. Bahkan dengan lirik, efeknya masih tidak memuaskan. Tapi segera Luo Zeng menemukan kunci untuk masalah ini. Di kuil waktu, Luo Zeng pernah mengamati sosok besar dan mengeluarkan 100.000 pedang, total 13 pedang. Kekuatan semacam ini untuk membuka dunia, Luo Zeng tidak bisa mengerti artinya dalam waktu singkat. Namun, di alam semesta, Luo Zeng dan Hua Tianming memotong pedang. Melalui diskusi tentang Luo Zeng, saya telah belajar bagian dari pedang awal, yang dianggap sebagai Xiao Sheng. Dia tidak berani menyatakan bahwa permulaan pedang adalah metode pedang yang digunakan oleh sosok besar di kuil waktu. Bagaimanapun, kekuatan Hua Tian terbatas pada waktu itu, bahkan jika itu benar-benar dipahami, itu harus dibatasi. Tetapi harus ada hubungan antara keduanya. Jadi dia menggabungkan musuh ke dalam pedang dan kemudian melemparkan pedang itu lagi. Kekuatan ledakan mengejutkan Luo Zeng sendiri, dan seluruh menara kultivasi terguncang. Dia pernah mengingatkan Afu dan Jiwi. Lagi pula, konstruksi Xianfu Gube ini juga membutuhkan banyak pemikiran. Kekuatan menara kultivasi ini sulit dihancurkan bahkan jika itu adalah penyempurnaan yang hebat. Hei! Setelah Jiang Wang diperpanjang, itu berubah menjadi bulan baru yang besar dan pergi ke kesempurnaan besar. Aliran udara dari gangguan Jiang Wang melonjak, bertiup di wajah seperti pisau. Sudah terlambat, ketika kecepatan sudah sangat cepat, dan hampir tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk bereaksi. Pedang dan kacang kedelai hanya melihat aksi pedang Luo Zeng, hanya untuk melihat kilat Jiang Wang. Di thunder yang jauh, ada celah ramping yang membentang dari bahu ke sisi bawah bahu. Setelah menghindari Luo Wei, dia setengah tubuhnya. Baru setelah mereka melihat pemandangan ini mereka merasakan aliran udara yang kuat, yang merupakan aliran udara yang terganggu oleh Jiang Wang. Menelepon. Dalam menghadapi aliran udara ini, pedang dan kedelai harus dihindari. Pedang ini bahkan lebih buruk daripada pedang sekarang. Hanya aliran udara di wajah seperti potongan pisau. Mata kedelai harus memanggil perisai lemah. Pendekar pedang itu berdiri di tempat yang sama, hanya mengicingkan matanya. Pedang pertama Luo Zeng memecahkan penyempurnaan besar kerucut guntur, dan pedang itu sungguh luar biasa. Meskipun Luo Zeng adalah orang yang tidak dikenal, kekuatannya pada awalnya cukup kuat, tetapi masih sulit untuk menyelesaikan serangan sempurna yang besar. Dan pedang kedua ini, pedang adalah kemuliaan dari pendekar pedang. Dengan kemuliaan ini, pendekar pedang itu tumbuh selangkah demi selangkah dari sebuah keluarga kecil di barat para dewa, dan akhirnya menduduki Ruomu dan menjadi keluarga terbesar kedua di dunia. Jadi pedang juga merupakan akar dari pedang. Dalam perjalanan ke Kendo, tidak ada seorang pun di para dewa yang berani membicarakannya. Tidak ada Sinto di dewa-dewa yang menjadi milik Kendo. Pendekar pedang dapat hampir semua Sinto di Kendo. Dengan cara asli api suci, kekuatan magis asli jalan, api menari pedang gila. Keterampilan pedang yang diwujudkan dalam Xuan Lei Sinto, Chang Lei Jian. Tanyakan pedang dengan keterampilan pedang yang diwujudkan dari dewa air. Dengan ada pedang di kota Huajian. Setelah penciptaan kekuatan supernatural kreatif oleh masing-masing pendahulu pendekar pedang, akan ada satu pedang lagi di pedang. Kekuatan magis yang diwakili oleh setiap pedang adalah metode magis di dunia, kekuatan gaib. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah turun, dan 63 pedang telah dimasukkan pada monumen pedang. Pendekar pedang sering melihat monumen pedang pada saat matahari terbenam, yang melambangkan semua upaya pendekar pedang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia berpikir bahwa pendekar pedang itu telah pergi terlalu jauh dan jauh di Kendo, raksasa lain, ras lain, dan makhluk lain tidak dapat mengejar ketinggalan bahkan selama sisa hidup mereka. Pedang juga telah bermimpi bahwa suatu hari dia akan melangkah ke kesempurnaan yang hebat, dan dia juga bisa memasukkan pedang sendiri ke pedang. Satu pedang lagi adalah untuk memimpin pendekar pedang untuk melangkah lebih jauh. Itulah kemuliaan setiap saudari pedang. Namun, ketika Jian tiba-tiba melihat pedang Luo Zeng, dia tiba-tiba merasakan perasaan lemah. Sebenarnya, pedang Luo Zeng dan pedang saat ilmu pedang memiliki efek yang sama. Pedang-pedang itu sangat cepat, ketika hampir ekstrim. Setiap gerakan membutuhkan gerakan yang paling kuat untuk mengejar kekuatan yang paling kuat, tetapi tujuan akhirnya adalah kata cepat. Namun, pedang Luo Zeng bukanlah mengejar kecepatan, tetapi mengejar kesederhanaan tertinggi. Ketika dua pengejaran yang berbeda mencapai suatu wilayah tertentu, mereka pada akhirnya akan kembali ke jalan yang sama. Setelah penyederhanaan utama, itu juga membawa kecepatan yang tak tertandingi. Itu hanya Luo Zeng dari dewa sejati berikutnya. Pedang yang terlempar tiba-tiba membuat pendekar pedang itu merasa bahwa pengejaran seumur hidupnya tidak ada artinya, dan bahkan monumen pedang kehilangan artinya. Meskipun Luo Zeng tidak menargetkannya, dia masih memberinya pukulan besar. Sama seperti dia membawa antusiasme 120.000, dia naik satu langkah pada Kendo. Ketika dia siap untuk meluncurkan tingkat yang lebih tinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah berdiri di tingkat yang tidak terjangkau. Putra Luo Wei, bisa sekuat itu, jantung pedang bergetar. Saya berpikir bahwa pada awalnya, pulau terapung Luo Jia hancur, dan pendekar pedang itu pernah merendahkan, menghadap raksasa yang penuh teka-teki ini. Tampaknya pertikaian antara Luo dan Timur bukan tanpa alasan, pertikaian mereka mungkin melibatkan level lain, level yang jauh melebihi raksasa. Zizi. Setengah tubuh skala bintang dipecah menjadi dua bagian.
Tubuh Thundernya adalah pedang yang tidak bisa dilukai sama sekali. Bahkan dalam menghadapi beberapa pengejaran besar, ia masih bisa melarikan diri dengan mudah. Untuk sementara, dia bahkan merasa sudah mengenal orang-orang kudus, yaitu keberadaan keabadian. Sampai dia diasingkan ke dalam kekacauan dan kehabisan energinya sendiri, dia harus diubah menjadi tubuh yang vulgar, dan akhirnya dia terkikis oleh gas yang kacau. Kali ini, ia dilahirkan kembali tanpa alasan. Meskipun dia tidak jelas tentang alasannya, dia terikat untuk menangkap kesempatan ini. Tetapi bagaimanapun juga dia tidak pernah memikirkannya, dia akan dilukai oleh dewa sejati, dan itu hanya dewa berikutnya. Apakah waktunya berubah? Dia sangat bingung. Setengah tubuh yang terpotong jatuh bersama Luo. Separuh tubuhnya yang tersisa sekali lagi berubah menjadi tubuh yang sudah jadi, tetapi kecerahan petir berkedip jauh redup. Mereka yang telah mati satu kali akan selalu lebih menghargai kehidupan saat ini. Setelah merasa bahwa hidup mereka terancam, ia tidak berpikir tentang serangan balik untuk pertama kalinya, tetapi memilih untuk melarikan diri. Hei! Dia tiba-tiba berubah menjadi petir, terbang secara horizontal, dan pergi lebih cepat dari kecepatan.